Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas dalam acara webinar budaya positif. Pertama-tama yang terhormat Kepala SMK Bakti 17 Bapak Muhammad Adam Fasya SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Okta Yulianti SPD, yang terhormat Wakil Kesiswaan Aditya Vicky Prayogi SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Aisyah Nurdini SPD. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Bakti 17 Muhammad Adam Fasya SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir di acara webinar kebudayaan positif. Nanti akan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Faisal. Nanti seperti apa, tolong Bapak Ibu diikutkan serta tolong dipahami, dicermati. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan segalanya kepada yang telah dipraktekkan oleh Pak Faisal. Nanti kita praktekkan ke anak-anak, peserta didik dan masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya pemateri akan disampaikan kepada Bapak Muhammad Faisal. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasri haqi bil haqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqal qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, kita bisa berkumpul, bisa hadir atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita sanjungkan salawat dan salam kehadirat baginda besar Nabi Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin ibu bapak sekalian, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Adam Fasya. Selanjutnya Bapak Wakil Kurikulum Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Aditya Prayogi MPD, serta Bapak Ibu Wakil Kurikulum Ibu Okta Yulianti. Selanjutnya Ibu Bidang Humas Ibu Aisyah Nurdini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul hari ini dalam acara webinar budaya positif yang diselenggarakan oleh CGP dengan difasilitasi oleh SMK Bakti 17 melalui izin dari Bapak Muhammad Adam Fasya selaku Kepala Sekolah. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan hanya untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Latar belakang dari penerapan budaya positif bisa kita lihat di tampilan di sini. Yang pertama adalah sekolah seharusnya menjadi tempat aman, nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran KHD, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif, dengan membimbing murid menemukan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai perubahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau di dalam budaya positif, prinsip dasar dari kurikulum merdeka itu adalah si murid itu menemukan kesadaran dalam diri dia. Jadi perubahan yang terjadi dalam pendidikan kita itu sekarang itu sudah mulai bergerak dari kesadaran individu seorang siswa. Jadi ibu bapak semuanya sekarang kita sudah mulai merubah cara berpikir kita.
Terkadang kita itu berpikir murid itu pengennya adalah kepingin kita. Kita bentuk murid, kita bentuk seorang anak adalah sesuai dengan bayangan kita, sesuai yang ada di dalam diri kita. Tapi sebenarnya itu kalau dalam prinsip budaya positif dan prinsip dari teori KHD itu merupakan sebuah kesalahan. Dan sebenarnya yang ingin dituju sekarang ini bukanlah berbicara tentang apa mau kita dan bagaimana murid harus terjadi. Tapi yang sebenarnya harus kita lakukan, yang sebenarnya harus kita kerjakan adalah menumbuhkan minat yang ada di dalam diri mereka sendiri, menumbuhkan keinginan yang ada dalam diri mereka sendiri, menumbuhkan bakat yang ada pada diri mereka sendiri, sehingga nanti murid-murid semua dapat menemukan sejatinya diri mereka. Nah, ketika mereka itu bisa menemukan sejatinya diri mereka sendiri, mereka akan menyadari. Nah, disinilah yang ingin coba kita bangun. Kalau dalam latar budaya positif sesuai dengan KHD, jadi yang kita ingin bangun sebenarnya bukan hanya sekedar pemikiran. Murid itu bukan hanya sekedar cerdas dan bukan hanya sekedar bisa, tapi yang diinginkan adalah tapi bukan hanya dia dituntut menjadi seorang yang cerdas, tapi di sini yang lebih diutamakan adalah murid memiliki kesadaran terhadap dirinya, terhadap kemampuannya. Jadi kita sebagai seorang guru itu sebenarnya harus lebih banyak dan harus lebih paham dengan kondisi psikologi si murid. Prinsip dasar KHD hanya sebagai penebal. Kita seorang pendidik hanya sebagai penebal. Penebal dalam hal apa? Penebal dalam hal kemampuan yang mereka miliki. Jadi mereka memiliki kemampuan apa? Itulah yang menjadi target sasaran paling utama yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita tanamkan ke dalam diri seorang murid. Nah, mungkin kalau kita pikir, terlalu kayaknya prinsip KHD menebalkan dan sebagaimana segala macam itu kelihatannya terlalu besar ya, kok kelihatannya itu terlalu sangat luar biasa. Tapi pada dasarnya itu tidak sangat luar biasa. Tidak sangat luar biasa. Justru KHD itu sangat sederhana. KHD ingin menciptakan dan memudahkan seorang pendidik pada dasarnya. Jadi pendidik itu nggak perlu sulit mencari lagi, membentuk dia dari awal, karena KHD inginnya apa yang dia miliki itu justru yang harus kita tebalkan. Jadi kita nggak perlu membentuk yang lain sebenarnya. Kalau dipikir sulit Pak KHD segala macam ini itu segala macam, enggak sebenarnya. Justru sebaliknya, KHD hanya ingin menebalkan loh apa yang udah dimiliki sama si murid, apa yang dimiliki oleh si anak. KHD hanya ingin menebalkan. Dia ingin apa yang mereka miliki itu bisa maksimal. Udah cukup seperti itu. Kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena prinsip dasar manusia sebenarnya punya hereditas. Dia punya bakat bawaan segala macam. Nah, itu bakat bawaan yang harus ditebalkan dan yang harus dimaksimalkan. Yang sulit bagi seorang pendidik adalah apa? Mencari sebenarnya kemampuan si anak, sebenarnya keahlian anak, minat anak itu adanya di mana. Itulah yang sulit dari prinsip KHD tersebut. Bukan lagi dia mencetak menjadi seperti apa, tidak. Karena pada dasarnya kalau menurut KHD semua orang itu udah punya dan sudah bisa memiliki kemampuan. Contoh yang paling sederhana, kayak kita sendiri di SMK, ibu bapak di SMK, kita sendiri lebih beruntung ketimbang jenjang yang lain. Yang lain. Karena apa? Pada dasarnya ketika mereka masuk ke SMK, mereka sudah memilih dong. Pengennya jurusan apa? Jurusan A, B, C, D. Ya dong. Nah, ketika mereka sudah memilih jurusan A, B, C, D, berarti secara nggak langsung kemampuan, minat, bakat dia adanya di situ. Nah, PR kita hanya seperti apa? PR kita hanya sekedar menebalkan, hanya sekedar memaksimalkan kemampuan yang ada. Kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya. Kalau untuk di SMK itu keuntungan kita beda dengan yang lain. Di SD mereka harus mencari anak itu minatnya ada di mana, pengennya kemana. Di SMP kita harus nyari. Di SMA pun tetap harus nyari. Tapi kalau di SMK enggak. Di SMK ya sudah, memang dia milih jurusan TKJ berarti memang dia minatnya adanya di situ dan kemampuannya adanya di situ. Dan ketika mereka memilih jurusan DKP atau multimedia, ya berarti memang kemampuannya ada di situ. Kita nggak perlu repot lagi, hanya kita
hanya perlunya kita memaksimalkan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka pilih. Karena pada dasarnya mereka sudah berminat di situ, berarti mereka sudah bisa mengukur diri. Kayak muncul pertanyaan lantas kan, tapi kok masih yang ada di jurusan TKJ, DKP, AK, OTKP, kok kemampuannya masih biasa-biasa saja? Nah itu tidak bisa dinilai. Kalau menurut KHD sendiri itu bukan penilaian, itu tidak menjadi sebuah penilaian. Jadi kalau menurut KHD sendiri pinter atau tidak pinter itu nomor sekian. Yang saya pahamin KHD itu pinter dan tidak pinter itu nomor sekian. Dan kemampuan anak udah pasti berbeda-beda. Yang dimaksud KHD dia punya apa? Itulah yang kita maksimalkan. Contoh, kita di MM, kita cuma tinggal mapping doang si anak. Mappingnya dengan cara seperti apa? Mapping kita hanya tinggal mapping. Mereka lemahnya di mana? Contoh, mereka lemah di desain, tapi belum tentu mereka lemah di kreativitas yang lain. Mereka tidak bisa untuk mendesain gambar bla 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 dengan memakai aplikasi ini itu. Mereka tidak bisa, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka mengaplikasikan dalam bentuk video dan lain sebagainya, justru mereka punya kemampuan lebih di situ. Nah kita hanya tinggal melihat, oh ya berarti kemampuan si anak itu di desain kurang. Berarti ada kemampuannya di mana? Ada kemampuannya main di audiovisual. Ya sudah kita lempar ke audiovisual. Berarti itulah yang harus ditebalkan. Nah ini salah satu yang menjadi titik poin keuntungan kita di SMK. Kalau dari prinsip KHD. Nah disebut merdeka belajar kenapa sih? Si anak itu bebas mengekspresikan, si anak itu bebas memilih minatnya dan sebagaimana. Dan apapun yang mereka rasakan, mereka bisa ungkapkan dengan aturan, dengan rule yang ada. Merdeka di sini bukan berarti merdeka seluruhnya, blas. Tidak, tapi merdeka di sini adalah merdeka yang tetap sesuai dengan aturan yang ada. Sebab pada dasarnya aturan itu dibuat adalah untuk memerdekakan kita. Bisa dibayangkan kalau dunia itu tidak ada aturan bagaimana? Sekolah kalau kagak ada aturan semua harus merdeka. Anak-anak kerjaannya pada molor semuanya. Kan? Tapi ini kan beda. Merdeka di sini adalah merdeka mereka untuk mengembangkan segala macam yang mereka miliki, minat, bakat dan sebagainya. Tetap by rule, tetap kita harus mengikuti aturan kurikulum yang ada. Nah, lantas Pak, ketika itu sangat besar, ketika itu sangat tinggi sekali, terus bagaimana caranya? Kan? Tipsnya apa sih? Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif. Tips dari KHD, prinsip dari KHD bisa diatasi, bisa dijalankan ketika seseorang memiliki budaya positif. Kan? Budaya positif itu apaan sih? Kan? Dengan membimbing murid menemukan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Artinya cukup sederhana. Gamblangnya si anak murid itu segala macam, si sekolah, si guru semuanya memiliki kesadaran terlebih dahulu akan tempat dia, akan posisi dia. Mereka memiliki kesadaran, ketika mereka memiliki kesadaran pun itu nanti akan lebih mudah untuk mereka. Nah, tugasnya si guru itu apaan sih? Role-nya si guru. Tugasnya si guru itu cukup guru itu membimbing mereka, si anak murid menemukan sejatinya diri mereka. Jika mereka memiliki bakat A, berarti kita hanya menebalkan bakat A. Ketika mereka memiliki kemampuan di bakat B, maka kita menebalkan di bakat B. Kan? Nah, di sini baru kita sepakati. Contoh yang paling sederhana. TKJ, sepakat dengan jurusan TKJ apa loh yang pengen dikerjakan? MM, kita sepakati jurusan MM dari awal kan kita udah bilang jurusan MM itu fokusnya konsentrasinya terhadap ini selesai kan? Nah kita sepakati hal tersebut, nantinya hal kesepakatan tersebutlah yang akan membuat si siswa memiliki kesadaran terhadap apa tujuan mereka. Nah jadi si siswa ini diminta untuk memiliki kesadaran, bukan lagi paksaan. Ketika mereka sadar akan kebutuhan mereka, ketika mereka sadar akan keinginan mereka, maka secara tidak langsung tidak ada lagi unsur paksaan dan tidak ada lagi unsur di mana mereka merasa tertekan. Mereka melakukan kegiatan belajar mengajar akan lebih enjoy. Mereka akan lebih nikmat. Beda lagi dengan guru.
Kalau dulu kan seolah-olah apa? Seolah-olah si murid harus A, B, C, D, si murid harus begini, harus begitu, harus A, harus B, harus C. Tapi sebenarnya di Merdeka Belajar ketika murid sudah punya kesadaran akan keinginan mereka, maka tidak ada lagi kesulitan. Toh mereka semua akan berjalan dengan sendirinya. Nggak ada lagi itu pemaksaan dan sebagainya macam. Oke, itulah yang melatar belakangi dari unsur budaya positif di kurikulum Merdeka dan budaya positif yang harus kita canangkan di sekolah kita. Jadi yang paling awal sebenarnya bukannya apa-apa, Bapak Ibu, bukannya apa-apa. Yang paling awal kita dengan murid yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat kesepakatan bersama, membuat keyakinan bersama. Tujuan kita apa sih? Si anak pengennya apa sih? Nah, kita ramu bareng-bareng, kita raih bareng-bareng itu bersama-sama anak murid. Tanpa keduanya itu bersinergi dan berkolaborasi, nggak bakalan yang namanya terjadi atau tercapai tujuan dari pendidikan tersebut. Baik, lanjut. Tujuannya, jadi dari budaya positif dan prinsip KHD sebenarnya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksud berpihak kepada murid itu apa sih? Maksud berpihak kepada murid adalah kita itu semuanya memberikan pelajaran, memberikan pendidikan yang intinya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka minat, bakat, kemampuannya ada di mana, disitulah yang akan kita ajarkan. Jadi tidak ada lagi unsur paksaan. Kasus di SMK kan, karena kita di SMK tingkat jenjang atas itu kan akan sedikit berbeda dengan SD dengan SMP. Bagaimana ketika apa? Ketika si anak murid itu masuk jurusan berdasarkan paksaan. Masuk SMK ya udah paksaan lah. Karena apa? Karena memang udah nggak diterima di negeri, di SMA nggak diterima segala macam, ya udahlah masuklah gua ke SMA, saya ke SMK, atau lagi yang lebih parah lagi, ada lagi salah jurusan. Saya harusnya memilih jurusannya MM, tapi kenapa saya pilih TKJ? Nah, dari sini, ketika ada permasalahan tersebut balik lagi. Setiap anak pasti punya bakat bawaan. Kita sadarin dulu kepada mereka bahwasannya itu adalah pilihan dari mereka. Jadi ketika pilihan mereka, secara otomatis kesadaran pasti akan ada di diri mereka. Yang selanjutnya, yang kedua adalah meningkatkan keberanian dan percaya diri murid untuk berpendapat. Kita bukan lagi pola pembelajaran konvensional yang guru itu adalah segalanya, harus dipatuhi. Murid itu harus tunduk, patuh, taat. Kan? Tidak lagi seperti itu. Dalam proses budaya positif, keberanian dan percaya diri untuk berpendapat adalah apa? Si murid itu tidak ditekan untuk hanya diam dan menyimak. Yang dimaksudkan itu di situ. Jadi si murid itu diusahakan mereka itu aktif mengutarakan pendapat mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka itu berada dalam dunia kerja, mereka itu akan mampu mengutarakan konsep-konsep dan keinginan mereka. Nah, kalau seandainya mereka tidak punya kepercayaan diri dan tidak punya keberanian, bagaimana mereka mau kerja? Oleh karena itu bekerja itu mulai kita pupuk dari sekarang. Pak, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? Maksudnya apa? Ini kan untuk berpendapat, keberanian. Apakah berpendapat keberanian itu seperti itu dan harus tanpa aturan? Tidak. Tetap justru keberanian dan percaya diri ini harus kita olah sesuai dengan budaya ketimuran kita. Artinya apa? Akhlak dan positifnya itu harus ada. Selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kita memberikan pelajaran kepada seorang peserta didik, kepada siswa itu tanpa ada paksaan. Artinya apa? Kesadaran. Karena mereka sendiri loh yang pengen. Mereka yang pengen untuk belajar, mereka yang ingin. Nah, kalau untuk masa anak-anak di SMK itu memang masanya seperti apa? Masa mereka ingin tahu. Nah, kita hanya tinggal mengembangkan. Tidak hanya sulit. Tapi di lain sisi kita pun harus memahami proses kejiwaan mereka. Dan memahami kejiwaan yang seperti apa? Memahami kejiwaan mereka, bagaimana sebenarnya keinginan dan minat dan bakat mereka. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya. Kita memahami kejiwaan mereka.
kan? Kalau anak SMA, SMP, SD itu akan lebih mudah untuk diarahkan. Tapi untuk anak SMK, ini keinginan mereka karena rasa ingin tahu yang sangat besar, ini akan lebih sulit, yang menjadikan tantangan tersendiri. Tapi ketika mereka sudah memiliki hal tersebut, mereka akan lebih hebat, mereka akan lebih bisa, dan mereka akan lebih mudah untuk meraih tujuan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya, menumbuhkan budi pekerti baik, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan komitmen sesuai dengan SMK. Karena kita pengennya apa? Pengen anak ini menumbuhkan budi pekerti baik, artinya sadar. Dalam arti mereka sadar bahwasannya mereka harus bertanggung jawab, mereka berdisiplin, jujur, dan komitmen. Yang selanjutnya, mengajarkan murid menemukan solusi dari suatu permasalahan, problem solving. Kita itu semuanya siap kerja, SMK. Nah, yang paling salah satu yang paling penting dalam bekerja adalah apa? Ketika menemukan sebuah permasalahan, mereka bisa memecahkan permasalahan tersebut. Dalam budaya positif, ketika mereka itu sudah bisa mencari solusi, berarti mereka sudah bisa menganalisa. Ketika mereka sudah bisa menganalisa, berarti mereka sudah mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Yang selanjutnya, mewujudkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif maksudnya apa? Kita by rule, kita membuat aturan, tapi murid menjalankan aturan tidak dengan paksaan, tapi dengan apa? Dengan kesadaran yang mereka miliki. Demikian acara ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.